Haleluya, puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kembali kita akan belajar daripada firman Tuhan yang membawa kebenaran bagi kehidupan kita. Dan sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini. Kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu. Kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh membuka hati kami, dan firman-Mu boleh masuk dalam kehidupan kami, memberkati kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan melihat bagaimana pada saat ini tentang manusia yang tidak lepas daripada kesalahan. Seringkali ada orang berkata, namanya manusia, tidak terlepas daripada kesalahan. Saudara-saudara, tetapi kita akan melihat dan kita akan belajar bagaimana manusia memang tidak terlepas daripada kesalahan. Tetapi saudara-saudara, manusia bisa dan harus lepas dari perbuatan yang salah. Nah, kita pertama-tama akan membuka dalam kitab Kejadian, Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai 10. Kejadian 3 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun juga memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara, kita telah membaca bagaimana kisah manusia pertama kali jatuh dalam dosa, berbuat kesalahan yang dalam artian atau didefinisikan sebagai dosa. Nah, kita melihat saudara-saudara bahwa hal ini menjadi kesalahan yang begitu fatal yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh manusia. Kita melihat bagaimana Hawa dan Adam, mereka berdua telah melakukan pelanggaran apa yang sudah dilarang, apa yang seharusnya tidak mereka perbuat, yang sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi justru mereka melakukannya. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, kita melihat saudara-saudara, ayat di atas tadi menyimpulkan manusia berbuat salah atau berdosa. Yang pertama karena memakai pengertian atau hikmat diri sendiri. Nah, kita melihat di dalam ayat, kalau kita kembali di dalam ayat yang ke-6 dalam Kejadian 3 tadi, dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, perempuan atau Hawa melihat, dia menggunakan akal budinya sendiri, pikirannya sebagai manusia, mempertimbangkannya dan melihat bahwa itu baik untuk dimakan. Sementara kita sama-sama tahu dalam ayat-ayat yang sebelumnya bahwa Tuhan sudah berfirman kepada mereka, manusia, Adam dan Hawa, jangan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka bebas memakan seluruh pohon yang ada dan seterusnya, buah-buahan daripada pohon-pohon tersebut, hanya satu pohon ini. Tetapi kita melihat bahwa Hawa berpikiran atau dia mempunyai pemikiran yang lain.
dalam ayat 6 yang tadi kita sudah baca. Nah, saudara-saudara, ada satu contoh yang begitu jelas sekali, yang begitu blak-blakan boleh saya bilang, di dalam Alkitab ini yang juga menceritakan, mengisahkan, dan bisa kita pakai sebagai pelajaran bahwa hikmat manusia itu dapat menjatuhkan manusia itu sendiri. Kita akan membuka, saudara-saudara, dalam 1 Samuel pasal yang kedua, 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 sampai 14, bagian yang pertama. 1 Samuel 13 ayat 14 atau ayat 12 sampai 14, bagian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kata Saul, "Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap." Ada satu kisah yang menarik, saudara-saudara. Saya sering memakai contoh kasus Saul pada ayat-ayat yang sudah kita baca ini sebagai contoh daripada orang yang sebenarnya begitu diurapi Allah. Kita, kalau saudara-saudara baca, kita membaca dalam pasal-pasal sebelumnya, kita mengerti bahwa Saul adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan roh Tuhan. Ada kuasa Allah bekerja melalui kehidupan Saul. Nah, saudara-saudara, tetapi seiring dengan waktu berjalan, Saul mulai memakai hikmatnya sendiri. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan pertama sekali di kalimat di ayat yang ke-12, "Maka pikirku," itu adalah kata Saul. Sehingga kita dengan jelas melihat, kita mengetahui bahwa Saul mulai memakai hikmatnya sendiri, pengertiannya sendiri. Dia memprioritaskan pemikiran-pemikiran dia di atas daripada ketetapan yang sudah diberikan Allah melalui Samuel. Di ayat yang ke-13, tadi Samuel sudah menegur dia. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh." Jadi saudara-saudara, kita melihat bagaimana hikmat yang sekalipun terlihat baik, sekalipun terlihat pintar, terlihat cerdas yang dilakukan oleh Saul, ternyata bertentangan dengan kehendak daripada Allah itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Hawa, Adam dan Hawa, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga tadi, tidaklah jauh berbeda, saudara-saudara. Hawa melihat bahwa segala sesuatunya ini baik untuk dimakan. Lalu saudara-saudara, kalau kita kembali melihat kedua contoh ini, kita mengerti bahwa sebenarnya, saudara-saudara, pikiran-pikiran kita sebagai manusia begitu rentan untuk dimanipulasi oleh iblis. Iblis dapat memakai pikiran-pikiran kita, hikmat yang ada pada kita ini untuk berbalik justru sebenarnya meracuni kehidupan kerohanian kita, untuk menentang hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus betul-betul meminta pimpinan atau hikmat yang daripada Allah ini sendiri. Jangan kita berjalan atau menjalani kehidupan kita sehari-hari kita dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar, belum tentu itu benar di hadapan Allah. Ingat saudara-saudara, bahkan manusia saat dalam keadaan Adam dan Hawa tadi, dalam keadaan yang sempurna, bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita, manusia yang seperti ini sekarang penuh dengan kekurangan. Lalu saudara-saudara, kalau kita kembali dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga tadi, kita juga melihat di ayat yang ke-6, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, di kalimat yang berikutnya dikatakan, atau saya bacakan dari awal lagi, "Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula,
pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, ini saudara-saudara, ada satu hal yang lain. Hawa ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Padahal kita sama-sama tahu, Adam dan Hawa pada saat itu mereka sudah hidup dengan sempurna. Tidak ada yang tidak mengenakan dalam kehidupan mereka. Tidak ada sakit penyakit seperti yang beredar begitu ya di sekeliling kita pada saat ini. Tetapi dalam keadaan yang demikian menyenangkannya pun, keadaan yang sesempurna itu pun ternyata Hawa dikatakan di situ lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ingin lebih tahu, mendapatkan pengertian yang lebih ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana manusia selalu ingin lebih, selalu ingin merasa kekurangan. Ada begitu banyak manusia, dan mungkin tanpa sadar kita pun pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Keserakahan, tidak pernah puas, merasa puas adalah sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Nah, saudara-saudara, kita akan membuka dalam kita akan membuka dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita melihat, saudara-saudara, bagaimana dalam ayat ini dijelaskan setiap orang dicobai, digoda begitu ya, oleh keinginan sendiri, keinginan manusia, keinginan kita sendiri. Dicobai di sini maksudnya adalah digoda, begitu. Karena ia diseret dan dipikat oleh keinginan-keinginan ini. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, telah matang gitu dikatakan, ia akan melahirkan dosa. Kalau keinginan seseorang sudah tidak terbendung, wah, apa saja dibuatnya demi mendapatkan. Dalam kasus Kejadian 3 tadi, untuk kasus Hawa tadi, kisah Hawa tadi, saudara-saudara, seharusnya mungkin kalau dia mengingat bagaimana ada perintah Allah yang sudah ditetapkan atas kehidupan dia dan suaminya dan Adam dan Hawa, ia tidak akan melakukan hal tersebut. Tidak akan mencari pengertian yang dikatakan tadi, mengandung pengertian. Tidak akan mencari pengertian sesuatu yang lebih dari apa yang sudah mereka miliki pada saat itu. Nah, saudara-saudara, jangan sampai lalu kita sebagai manusia merasa ingin lebih, dan seterusnya. Kita bebas betul, kita bebas mencari, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, itu betul. Tapi jangan sampai tidak ada rasa bersyukur, tidak ada rasa atau selalu merasa berkekurangan di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Dan ini dapat membawa kita jatuh ke dalam kesalahan atau dosa. Kembali dalam Kejadian 3 pasal 6 tadi, saudara-saudara, kita akan melihat hal yang selanjutnya, hal yang ketiga adalah ketika manusia sudah berbuat salah, manusia akan cenderung takut kehidupannya. Dia sadar bahwa dia sudah berdosa dan dia takut bahwa nanti akan ada penghukuman dan seterusnya daripada Allah. Kita melihat saudara-saudara dalam Kejadian 3 tadi, kembali ke ayat yang 8, ayat 8, Kejadian 3 ayat 8 sampai 10, dikatakan demikian firman Tuhan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara, Adam dan Hawa begitu takutnya mereka, hal yang sebelumnya mereka tidak pernah rasakan, takut yang begitu takut yang betul-betul sekali terhadap Tuhan Allah, takut akan kena hukuman, takut akan kena penghukuman begitu ya, saudara-saudara. Sehingga
justru Adam dan Hawa ini menjauhkan diri daripada Tuhan. Kesalahan yang dibuat oleh manusia, saudara-saudara, seringkali adalah ketika sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan dosa, bukannya justru mengakui, datang kepada Tuhan untuk mengakui perbuatan salah dan bertobat, tetapi justru malah lari dari hadapan Tuhan, malah makin jauh. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat yang akan kita baca selanjutnya dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat 18, demikian firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, perkataan ini dalam bahasa yang lain, yang lebih aslinya, saudara-saudara, kasih yang dimaksud adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih antara Allah dengan manusia. Hubungan kasih antara Allah dengan manusia. Jadi, saudara-saudara, dikatakan dengan demikian, kalau hubungan kita benar dengan Allah, kasih kita ini, hubungan kita dengan Allah ini benar, maka kita tidak perlu merasa takut akan hal apapun juga. Bukan berarti lalu menantang dunia, tidak, seolah-olah seperti kita Superman. Bukan seperti itu, tetapi maksudnya saudara-saudara, kita tidak perlu merasa cemas bahwa Tuhan ada di pihak kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa susah, ketika kita berbeban berat, kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Tetapi ketika hubungan kita rusak dengan Tuhan, agape ini rusak, maka yang ada dalam kehidupan kita, kita takut. Akankah Tuhan menolong saya? Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kita tanyakan. Kalau kita sudah mulai merasa cemas hidup di dalam dunia ini, maka perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Apakah hubungan kita masih sempurna, utuh? Hubungan kita dengan Tuhan ini atau sudah mulai rusak? Ada dosa yang menghalangi sehingga hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita dengan Tuhan, agape ini menjadi rusak sehingga membawa ketakutan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya saudara-saudara, seperti yang tadi dikatakan di awal, manusia memang tidak lepas dari perbuatan salah, atau manusia memang tidak lepas daripada kesalahan. Tetapi manusia bisa dan harus lepas dari perbuatan salah itu sendiri. Jadi ketika kita memang ada permasalahan, begitu ya, saudara-saudara, antara kita dengan Tuhan, ada dosa di antara kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita dilepaskan, tidak ada beban lagi dalam hati ini, berbeban berat, penuh dengan ketakutan, tidak ada ketakutan, dan kita harus belajar, saudara-saudara, supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita, dengan tidak memakai hikmat kita sendiri, dengan tidak kita menjadi serakah, dengan tidak kita lalu menginginkan segala hal, sampai akhirnya kita melupakan mengucap syukur dengan apa yang sudah kita miliki, yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, kita akan berdoa setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini, kesempatan kali ini, ada firman yang telah kami pelajari, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk berkat bagi kehidupan kami, rohani dan jasmani. Kami tahu Tuhan Yesus, firman ini yang memberkati kami, dan biarlah kiranya juga kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang Tuhan Yesus dalam lingkungan sekitar kami, bagi orang-orang di sekitar kami juga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.